Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan reformulasi strategi perusahaan gagal, pembelajaran dari kasus nyata pada perusahaan Batavia Air. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Mario Kalek Pasaribu dengan NIM akhir 175. Yang kedua Meilani dengan NIM akhir 186. Yang ketiga Mita Meilani Juwita dengan NIM akhir 197. Dan saya sendiri Alwan Erlangga dengan NIM akhir 209. Kami di sini untuk memenuhi salah satu syarat tugas manajemen strategis yang diampu oleh Bapak Frido Saritua Simatupang, SEMM CRA CRP. Baiklah, kita mulai presentasi kali ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Batavia Air merupakan maskapai penerbangan swasta nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 2001 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2002. Maskapai ini hadir pada masa pertumbuhan industri penerbangan pasca liberalisasi, dengan fokus utama pada penerbangan domestik serta melayani sejumlah rute internasional regional. Selama lebih dari 1 dekade beroperasi, Batavia Air sempat menjadi salah satu pemain penting yang menghubungkan kota-kota besar dan kota-kota sekunder di Indonesia. Dalam menjalankan operasionalnya, Batavia Air menerapkan model bisnis penerbangan berbiaya menengah, full service terbatas dengan armada yang sebagian besar diperoleh melalui sistem leasing. Strategi ini memungkinkan ekspansi rute dan frekuensi penerbangan secara cepat. Bahkan perusahaan sempat merencanakan pengembangan armada wide body untuk penerbangan jarak jauh dan penerbangan haji. Ambisi tersebut menunjukkan upaya Batavia Air untuk memperluas segmen pasar dan meningkatkan daya saing. Namun, ekspansi yang agresif diimbangi dengan pengelolaan keuangan yang kuat, beban biaya leasing yang tinggi, tunggakan kepada lessor internasional, serta ketiadaan keunggulan kompetitif yang jelas membuat Batavia Air sulit bersaing. Dengan maskapai berbiaya rendah, kondisi ini diperparah oleh kenaikan harga aftur, pelemahan nilai tukar, dan regulasi keselamatan yang ketat. Hingga akhirnya pada tahun 2013, Batavia Air dinyatakan pailit dan menghentikan seluruh operasionalnya. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana kondisi lingkungan eksternal Batavia Air berdasarkan analisis Pestel dan Porter 5 Force. Yang kedua, bagaimana kondisi lingkungan internal Batavia Air berdasarkan analisis RBV dan Brio. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis SWOT yang menggambarkan posisi strategis Batavia Air. Yang keempat, strategi bisnis apa yang paling tepat untuk dirumuskan berdasarkan hasil analisis lingkungan. Yang kelima, bagaimana implementasi strategi yang mencakup struktur organisasi, SDM, teknologi, dan budaya perusahaan. Yang keenam, bagaimana evaluasi strategi melalui penentuan Key Performance Indicators atau KPI. Selanjutnya, analisis Pestel. Yang pertama, politikal. Jadi regulasi penerbangannya ketat, kegagalan memenuhi kontrak leasing, dan ketergantungan proyek haji meningkatkan risiko hukum dan kehilangan pendapatan. Yang kedua, ekonomik. Industri padat modal dengan biaya tetap tinggi, persaingan harga ketat menekan margin, utang besar memperburuk arus kas. Yang ketiga, sosial. Permintaan pasar besar, tetapi pelanggan sangat sensitif harga dan mudah berpindah maskapai. Yang selanjutnya, teknologikal. Armada sewaan sudah tua, menaikkan biaya operasional. Kelemahan sistem manajemen dan keuangan memperbesar resiko. Selanjutnya, environmental. Fluktuasi harga BBM dan kurs USD
menaikkan beban biaya. Regulasi lingkungan menambah tekanan biaya. Selanjutnya legal, ketergantungan leasing berujung gugatan saat gagal bayar. Putusan paylit menghentikan operasional. Kesimpulannya, lingkungan eksternal Batavia Air sangat beresiko, biaya tinggi, regulasi ketat, persaingannya sengit, ketergantungan leasing dan proyek eksternal, serta volatilitas ekonomi sehingga kegagalan mudah terjadi jika risiko tidak dikelola. Selanjutnya, analisis Porter 5 Force. Yang pertama, ada ancaman pendatang baru, resikonya sedang dan tinggi. Meskipun masuk ke industri penerbangan butuh modal besar, banyak maskapai, terutama maskapai low cost, muncul mengejar pasar domestik besar, memperketat persaingan harga. Yang kedua, ada daya tawar pemasok, lessor, bahan bakar, dan maintenance beresiko tinggi. Lessor seperti ILFC punya posisi kuat. Bila maskapai gagal bayar, lessor bisa menarik kembali pesawat seperti yang terjadi pada Batavia. Yang ketiga, daya tawar pembeli. Resiko tinggi, pembeli mudah berpindah maskapai lain karena banyak pilihan untuk menekan harga dan margin. Selanjutnya ada ancaman substitusi, resikonya sedang. Transportasi darat atau laut bisa menjadi alternatif untuk rute pendek, terutama jika harga penerbangan tidak kompetitif. Selanjutnya ada persaingan industri, resikonya sangat tinggi. Banyak maskapai domestik dan regional, perang tarif, persaingan layanan bagi pemain dengan biaya tinggi seperti Batavia sulit bertahan. Kesimpulannya, tekanan dari pemasok, pembeli, dan persaingannya sangat besar, menjadikan industri penerbangan di Indonesia sangat kompetitif dan beresiko. Maskapai seperti Batavia yang memiliki struktur biaya tinggi dan utang besar sangat rentan terhadap guncangan. Selanjutnya, analisis RBV. Batavia Air memiliki sumber daya fisik berupa armada pesawat dan jaringan rute yang cukup luas. Namun, mayoritas armada berbasis leasing, sehingga biaya tetap dan risiko keuangannya tinggi. Dari sisi intangible, Batavia memiliki izin operasi dan brand yang sempat kuat, tetapi reputasi menurun akibat masalah keuangan dan paylit. Secara operasional, Batavia mampu mengelola penerbangan dan mengoperasikan wide body, namun ekspansi misalnya segmen haji gagal karena lemahnya kesiapan finansial. Kapabilitas manajerial dan keuangan menjadi kelemahan utama, terutama dalam pengelolaan risiko, arus kas, dan persaingan harga. Secara RBV, sumber daya Batavia tidak mampu menjadi keunggulan kompetitif berkelanjutan dan justru berubah menjadi beban. Ini saya akan menjelaskan analisis PRIO pada perusahaan Batavia Air. Hasil analisis PRIO menunjukkan bahwa tidak ada satupun sumber daya Batavia Air yang memenuhi keempat kriteria PRIO secara lengkap. Hambatan terbesar terletak pada aspek organization, yakni ketidakmampuan perusahaan mengelola sumber daya, biaya, risiko, dan kapabilitas yang dimiliki. Sumber daya fisik yang besar justru menciptakan tekanan finansial. Aset intangible seperti reputasi tidak dikelola dengan baik dan kapabilitas operasional yang seharusnya menjadi peluang malah menjadi liabilitas. Sekian yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Analisis CVT Batavia Air itu, Batavia Air memiliki beberapa kekuatan, yaitu jaringan rute domestik yang luas, merek yang sudah dikenal, masyarakat pengalaman operasional lebih dari 10 tahun, serta kepemilikan beberapa rute internasional. Kekuatan ini menunjukkan bahwa Batavia Air sebenarnya memiliki fondasi pasar yang cukup kuat. Dari sisi peluang, pertumbuhan jumlah penumpang di Indonesia terus meningkat, didukung naiknya mobilitas kelas menengah. Selain itu, terdapat peluang ekspansi rute luar negeri, kerjasama dengan agen travel dan umrah, serta permanfaatan digitalisasi dalam penjualan tiket. Namun, Batavia Air juga menghadapi kelemahan yang signifikan, terutama dari struktur biaya yang tinggi akibat leasing pesawat, armada yang kurang efisien, keterbatasan modal, serta tidak memiliki model low cost.
atau model low cost carrier LCC atau LCC. Kondisi ini membuat perusahaan sulit bersaing dari sisi harga. Sementara itu, ancaman datang dari persaingan ketat dengan maskapai lain seperti Lion Air, AirAsia, dan Citylink. Kenaikan harga aftur, pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya pesawat atau biaya sewa pesawat, regulasi keselamatan yang semakin ketat juga, serta tekanan tarif dari pendatang baru yang membuat Batavia Air berada pada posisi yang menuntut strategi defensi atau WT, yaitu meminimalkan kelemahan internal untuk menghadapi ancaman eksternal agar keberlangsungan perusahaan dapat dipertahankan. Saya akan menjelaskan strategi bisnis yang dipakai oleh Batavia Air, yaitu strategi fokus. Dipilih karena Batavia Air memiliki peluang untuk memusatkan sumber daya pada segmen pasar yang lebih spesifik, yaitu rute-rute ceruk atau niche routes dan layanan khusus yang tidak banyak disentuh oleh maskapai lain. Strategi fokus memberikan ruang bagi Batavia Air untuk bersaing melalui spesialisasi. Batavia dapat berfokus pada rute domestik antar kota, menengah, layanan charter, serta segmen perjalanan haji dan umroh yang sebelumnya telah menjadi salah satu kekuatan perusahaan. Selanjutnya ada implementasi strategi. Yang pertama yaitu penyesuaian struktur organisasi. Yang pertama ada restrukturisasi organisasi agar lebih ramping dan fokus pada aktivitas inti penerbangan. Yang kedua ada pengurangan unit non-esensial untuk menekan biaya dan mempercepat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada penguatan divisi strategis seperti network planning, operational control center, dan fleet management. Yang kedua yaitu optimalisasi sumber daya manusia atau SDM. Yang pertama ada peningkatan kompetensi awak kabin, layanan pelanggan, dan teknisi pesawat. Selanjutnya ada pelatihan efisiensi operasional, manajemen waktu, dan peningkatan kualitas layanan. Dan yang terakhir ada penerapan sistem insentif berbasis kinerja untuk mendorong produktivitas. Dan yang ketiga ada pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Yang pertama ada digitalisasi sistem reservasi, ada online check-in, dan integrasi data penumpang. Selanjutnya ada optimasi jadwal penerbangan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Dan yang terakhir ada analisis profitabilitas rute secara berkala untuk mempertahankan rute yang menguntungkan. Dan yang keempat ada pembentukan budaya organisasi efisien. Yaitu yang pertama ada penanaman budaya efisiensi. Terus ada disiplin kerja dan kolaborasi lintas divisi. Selanjutnya ada penerapan prinsip kesadaran biaya atau cost awareness dalam setiap keputusan operasional. Dan yang terakhir ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengendalian biaya. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi strategi Batavia Air. Evaluasi strategi Batavia Air dilakukan dengan menggunakan Key Performance Indicators atau KPI untuk menilai keberhasilan penerapan strategi fokus. Ada indikator yang digunakan meliputi load factor untuk mengukur ketepatan pemilihan rute penerbangan, on time performance atau OTP, untuk menilai efisiensi operasional, stabilitas arus kas sebagai indikator kesehatan keuangan, kepuasan pelanggan untuk mengevaluasi kualitas layanan, serta produktivitas SDM guna menilai efektivitas kinerja karyawan. Melalui evaluasi KPI yang dilakukan secara berkala, perusahaan dapat memastikan bahwa strategi fokus berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya pada slide ini akan membahas tentang Activity Based Costing atau ABC. Jadi, ABC sendiri merupakan metode akuntansi biaya berbasis aktivitas yang dikembangkan oleh Kaplan & Cooper. Melalui metode ini, biaya tidak langsung dibebankan kepada produk atau jasa, melainkan ditelusuri terlebih dahulu ke aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut muncul. Dengan demikian, informasi biaya yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Pendekatan ini sangat relevan untuk industri penerbangan karena industri ini memiliki overhead cost yang tinggi, seperti biaya perawatan, bahan bakar, kru, serta administrasi leasing pesawat.
Dalam kasus Batavia Air ini, perusahaan memiliki biaya tetap dan biaya leasing yang besar sehingga penerapan ABC ini seharusnya dapat membantu manajemen memahami struktur biaya operasional secara lebih jelas. Penerapan activity based costing. Batavia Air masih menggunakan sistem biaya tradisional yang cenderung merata-ratakan biaya, sehingga biaya tiap rute tidak mencerminkan konsumsi aktivitas yang sebenarnya. Akibatnya, manajemen mengalami kesulitan dalam menilai profitabilitas masing-masing rute penerbangan. Apakah rute tersebut memberikan laba atau justru menimbulkan kerugian? Padahal melalui ABC ini, perusahaan dapat mengidentifikasi aktivitas utama dan cost driver, seperti frekuensi penerbangan, jam terbang, serta intensitas perawatan. Ketiadaan penerapan ABC ini berdampak pada pengambilan keputusan ekspansi yang kurang tepat, yang justru memperburuk kondisi keuangan Batavia Air. Baik, yang selanjutnya adalah Activity Based Management atau ABM. ABM menggunakan informasi biaya dari ABC untuk melakukan perbaikan dan pengendalian biaya operasional dengan fokus mereka pada aktivitas yang memberikan nilai tambah. Namun, pada analisis kami, Batavia Air gagal menerapkan ABM secara efektif karena perusahaan tidak menggunakan informasi biaya sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga aktivitas dan rute yang merugi tetap dipertahankan. Kondisi ini menyebabkan biaya operasional terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan kinerja keuangan. Keterkaitan ABC dan ABM. ABC ini berperan dalam menghasilkan informasi biaya berdasarkan aktivitas operasional perusahaan. Sementara ABM berfungsi untuk menerjemahkan informasi biaya tersebut menjadi tindakan yang strategis secara efisiensi biaya dan pengendalian aktivitas. Berdasarkan analisis SWOT yang kami sudah cari dalam Batavia Air, berada pada kuadran weakness dan threats, yang menuntut perusahaan menerapkan strategi defensif. Namun, karena ABC dan ABM tidak terintegrasi dengan baik, strategi efisiensi tersebut tidak berjalan secara optimal dan memperburuk kinerja perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ROA dan ROI Batavia Air. ROI itu merupakan return on asset dan ROI itu return on investment. Pada slide ini ditampilkan return on asset dan return on investment Batavia Air berdasarkan laporan keuangan pada periode 2008 sampai 2011. Kita bisa lihat pada tahun 2008 nilai ROA Batavia Air sebesar 0,50% dan ROI sebesar 0,35%. Angka ini menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset dan investasi masih sangat rendah. Pada tahun 2009 menjadi sedikit peningkatan, di mana ROA naik menjadi 0,61 dan ROI menjadi 0,39. Namun kenaikan ini masih tergolong kecil dan belum mencerminkan perbaikan kinerja keuangan yang signifikan. Yang selanjutnya, pada tahun 2020, Batavia Air mengalami peningkatan yang cukup tajam ya, dengan ROA naik menjadi 2,05% dan ROI meningkat menjadi 1,56%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan sementara dalam pemanfaatan aset dan investasi. Namun, terlihat pada 2011, kembali terjadi penurunan kinerja, di mana ROA turun menjadi 1,85% dan ROI menjadi 1,29%. Penurunan ini mencerminkan bahwa peningkatan pada tahun sebelumnya tidak berkelanjutan, serta menunjukkan masih lemahnya efisiensi operasional dan tingginya beban biaya perusahaan. Secara keseluruhan, fluktuasi ROA dan ROI ini menunjukkan bahwa kinerja profitabilitas Batavia Air tidak stabil, sehingga perusahaan tidak memiliki fondasi keuangan yang kuat untuk mendukung keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada evaluasi kinerja Batavia Air. Gagal bayar kewajiban leasing pesawat menunjukkan lemahnya pemantauan Key Performance Indicators atau KPI, khususnya pada arus kas, struktur biaya, dan produktivitas armada. Penelitian akademi tentang kepalitan Batavia Air menegaskan bahwa penyebab utama bukan berasal dari kecelakaan operasional,
melainkan dari ketidakseimbangan kinerja finansial yang tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini. Nah, evaluasi kinerja Batavia Air ini dilakukan melalui indikator berikut, itu ada load factor. Yang pertama itu adalah mengukur keterisian kursi dan efektivitas rute. Load factor rendah menyebabkan biaya tinggi tanpa pendapatan seimbang. Dan yang kedua ada on time performance atau OTP. Menilai ketepatan waktu penerbangan yang berpengaruh pada kepuasan dan loyalitas penumpang. Yang ketiga ada cost per available seat kilometer atau CASK. Mengukur efisiensi biaya operasional, tingginya biaya leasing dan armada tua meningkatkan CASK. Dan yang keempat ada cash flow stability atau menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Arus kas tidak sehat dan memicu gagal bayar leasing. Dan yang terakhir, yang kelima, diversifikasi pendapatan. Mengukur pendapatan non-tiket ketergantungan pada tingkat meningkat risiko finansial. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi manajemen dan direksi. Profil direksi dan tokoh kunci. Yang pertama yaitu ada Yudiawan Tansari sebagai Direktur Utama dan pendiri PT Metro Batavia. Yang kedua ada Sukirno Soekarna sebagai Direktur Komersial dan Juru Bicara Perusahaan. Yang ketiga ada Jonathan Tun M tercatat sebagai bagian jajaran direksi. Penyebab utama dari kebangkrutan yaitu gagal bayar leasing pesawat Airbus A330 sebesar 4,68 juta US dollar ke ILFC. Yang kedua, gagal memenangkan tender angkutan haji sampai dengan pesawat menjadi idle. Yang ketiga, pembatalan akuisisi oleh Air Asia akibat risiko utang dan manajemen. Yang keempat, tekanan persaingan LCC dengan armada lebih baru dan efisien. Terakhir ada evaluasi dan pelajaran manajemen. Lemah dalam manajemen risiko investasi. Yang kedua, armada tua dan biaya maintenance yang tinggi. Yang ketiga, tidak ada indikasi dini finansial distress. Yang keempat, ketergantungan pada satu rencana pendanaan tanpa plan B. Good Corporate Governance atau GCG pada Batavia Air. Nah, Good Corporate Governance berperan penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan khususnya di industri penerbangan yang berisiko tinggi. Pada Batavia Air, kegagalan perusahaan tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga disebabkan oleh lemahnya penerapan prinsip GCG. Kurangnya transparansi menyebabkan kondisi keuangan dan risiko utang tidak terdeteksi sejak dini. Lemahnya akuntabilitas dan pengawasan manajemen tercermin dari keputusan menyewa pesawat Airbus A330 tanpa kepastian kontrak haji. Selain itu, ekspansi dilakukan tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan, intervensi pengawasan terbatas, serta kegagalan memenuhi kewajiban yang merugikan berbagai pihak. Lemahnya penerapan GCG ini mempercepat penurunan kinerja keuangan Batavia Air hingga berujung pada kebangkrutan. Selanjutnya, Batavia Air gagal karena strategi bisnisnya tidak selaras dengan kondisi internal dan pesaing industri. Perusahaan terjebak di posisi tengah, tidak cukup murah untuk bersaing dengan LCC, dan tidak cukup unggul sebagai maskapai full service, serta terbebani ekspansi armada leasing yang agresif tanpa kepastian pasar, sehingga arus kas memburuk. Dan berdasarkan analisis SWOT, Batavia Air berada pada kuadran weakness state yang seharusnya mendorong strategi defensi, namun penyesuaian tidak dilakukan tepat waktu. Strategi paling realistis adalah strategi fokus pada segmen stabil seperti rute niche atau charter dan haji umrah, didukung restrukturisasi armada, efisiensi biaya, disiplin keuangan, serta tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang backup plans atau backup strategi pada Batavia Air. Strategi fokus pada Batavia Air sebenarnya punya risiko cukup tinggi karena industri penerbangan memiliki biaya tetap yang besar dan sangat sensitif terhadap kondisi eksternal. Ketika perusahaan gagal dan tidak mampu menerapkan strategi fokus, Batavia Air perlu beralih ke strategi cadangan, yaitu cost leadership, untuk menekan biaya dan menjaga arus kas perusahaan. Langkah utama dan penerapan cost leadership ini adalah melakukan rasionalisasi armada dan rute penerbangan, dengan menghentikan rute yang terus merugi serta mengalokasikan ulang kontrak leasing pesawat.
Selain itu, Batavia Air juga perlu menyederhanakan layanan dan hanya berfokus pada layanan inti penerbangan agar biaya operasional menjadi lebih efisien. Dari sisi manajemen, perusahaan juga harus mengubah orientasi strategi dari ekspansi menjadi efisiensi dan disiplin biaya. Dengan demikian, strategi cost leadership berfungsi sebagai strategi bertahan dan defensif. Bukan untuk unggul, tetapi untuk menstabilkan keuangan dan mempertahankan keberlangsungan operasional perusahaan. Slide ini akan membahas tentang tindakan yang tepat dilakukan oleh Batavia Air. Pertama, tindakan yang paling tepat bagi Batavia Air ini adalah menetapkan strategi fokus sebagai langkah awal, yaitu dengan membatasi ruang lingkup operasi agar sumber daya tidak tersebar dan tekanan biaya dikendalikan. Yang kedua, perusahaan perlu mengevaluasi kinerja secara ketat dalam jangka pendek, terutama pada profitabilitas rute dan arus kas, untuk melihat apakah strategi fokus masih layak dipertahankan. Dan yang ketiga itu, ketika ditemukan aktivitas dan rute yang langsung merugikan manajemen, harus segera menghentikannya sebagai langkah penyelamatan awal agar kerugian tidak semakin membesar. Yang keempat, Batavia Air ini perlu menstabilkan arus kas dengan menahan ekspansi dan membatasi pengeluaran yang tidak mendesak sehingga kondisi keuangan perusahaan tidak semakin tertekan. Yang kelima, setelah kondisi operasional lebih terkendali, perusahaan baru menyiapkan transisi menuju strategi cadangan, yaitu cost leadership sebagai arah strategis berikutnya. Dengan demikian, tindakan yang tepat berfokus pada langkah cepat dan operasional, sedangkan strategi cost leadership berperan sebagai backup plan jangka menengah untuk bertahan. Pada slide saran ini, disampaikan beberapa saran strategis berdasarkan analisis terhadap kinerja dan kondisi Batavia Air. Poin pertama, perusahaan perlu memperkuat manajemen risiko khususnya yang berkaitan dengan leasing pesawat, fluktuasi nilai tukar, serta biaya bahan bakar. Hal ini penting karena ketiga faktor tersebut memberikan kontribusi besar terhadap tingginya beban operasional perusahaan. Poin kedua, Batavia Air disarankan untuk menerapkan strategi fokus secara disiplin, yaitu hanya beroperasi pada rute dengan tingkat permintaan yang stabil, sehingga perusahaan dapat meminimalkan kerugian dari rute yang tidak produktif. Poin ketiga, perusahaan perlu melakukan restrukturisasi organisasi guna menekan biaya dan meningkatkan efisiensi terutama dalam pengelolaan sumber daya dan proses operasional. Poin keempat, kompetensi sumber daya manusia perlu ditingkatkan melalui pelatihan layanan dan operasional agar kinerja karyawan menjadi lebih efektif dan selaras dengan strategi perusahaan. Poin kelima, perusahaan perlu memprioritaskan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, ketepatan waktu operasional, serta kualitas layanan kepada pelanggan. Poin keenam, Batavia Air perlu menerapkan evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicators atau KPI secara konsisten sehingga pencapaian strategi dapat dipantau dan dikendalikan secara berkelanjutan. Poin ketujuh, perusahaan disarankan untuk melakukan diversifikasi pendapatan seperti melalui layanan charter, kargo, dan kerjasama operasional guna mengurangi ketergantungan pada pendapatan penumpang. Poin terakhir, perusahaan perlu menghindari ekspansi armada tanpa dukungan arus kas yang stabil agar risiko keuangan tidak semakin meningkat. Secara keseluruhan, saran-saran ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi, memperbaiki kinerja keuangan, dan menjaga keberlanjutan usaha. Ini saya akan menyimpulkan dari presentasi kali ini. Kesimpulannya yaitu kegagalan Batavia Air terjadi akibat tekanan eksternal industri penerbangan yang beresiko tinggi dan tidak diimbangi dengan kekuatan internal yang memadai, persaingan ketat, biaya operasional tinggi, serta ketergantungan pada leasing dan nilai tukar memperberat kondisi perusahaan. Sementara kelemahan manajerial dan tidak adanya keunggulan kompetitif berkelanjutan mempercepat kegagalan. Strategi fokus menjadi pilihan paling realistis untuk memusatkan sumber daya pada segmen niche yang keberhasilannya bergantung pada efisiensi operasional, penguatan manajemen, dan evaluasi kinerja yang konsisten. Dan
dari kelompok 10, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Kami dari kelompok 10 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.